Be phenomenal every day. Hai guys, tak terasa sekarang sudah memasuki penghujung tahun 2021 ya. Nah, di bulan Desember itu identik kalau di dunia saham dengan istilah window dressing. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung ya, apa sih istilah window dressing itu? Karena sering sekali ya disebut ketika menjelang akhir tahun. Window dressing sendiri itu adalah kondisi di mana para fund manager atau manajer investasi berusaha untuk mempercantik portfolio investasi mereka ya, menjelang tutup buku akhir tahun. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau para fund manager itu serempak membeli saham-saham pilihan mereka ya, tentu akan mengakibatkan harga saham-saham di IHSG itu naik. Itulah mengapa kok di bulan Desember kecenderungan IHSG itu selalu naik. Nah, pertanyaannya sekarang di IHSG itu kan ada ratusan ya, lebih dari 500-600 saham. Mana saja emiten-emiten yang akan terkena dampak positif dari window dressing? Yuk kita lihat ya. Yang pertama ada emiten Bank BRI ya. BRI sendiri adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang punya track record menarik. Sejak tahun 2014 ya, itu Bank BRI selalu naik di bulan Desember. Jadi berlangsung sudah cukup lama, sekitar 6 tahun ya. BRI ini di bulan Desember terkena imbas positif dari window dressing. Nah, Bank BRI sendiri itu baru saja melakukan merger ya dengan PT Pegadaian dan juga PT PNM, di mana dua emiten ini, Pegadaian dan PNM itu adalah emiten yang cetak cuan ya, atau cetak keuntungan. Jadi masuknya PNM dan Pegadaian itu menjadi angin segar untuk BRI untuk memperkokoh perusahaan ini, sehingga prospeknya selain untuk window dressing, untuk jangka panjangnya pun itu juga bagus. Nah, kita nantikan ya bagaimana pergerakan BRI ini menjelang akhir tahun yang diperkirakan bakal mencetak all time high. Nah, untuk emiten yang kedua ada emiten dari sektor telekomunikasi yaitu Telkom ya. Telkom sama dengan BRI sejak tahun 2014 juga mengalami kenaikan di bulan Desember. Nah, di era digital sekarang tentu sektor telekomunikasi ini menjadi salah satu sektor yang diuntungkan dan krusial ya. Karena ada shifting dari perilaku masyarakat beralih ke online ya. Dengan semua sekarang itu serba online ya. Bayar pun kita melakukan pembayaran sekarang kan sudah jarang menggunakan uang ya. Sudah pakai transfer, pakai digital wallet, kemudian perkembangan zaman tuh ke arah online semua ya. Bisnis pun juga arahnya online, maka sektor ini juga diuntungkan ke depannya. Salah satu anak perusahaan dari Telkom yaitu Mitratel itu baru saja melakukan IPO, di mana sebelumnya Telkom kan sudah punya saham nih di Mitratel ya. Kemudian ketika IPO Mitratel itu harga sahamnya kan di price book value yang di atasnya lah, di atas Telkom beli ya. Tentu ini secara tidak langsung membuat Telkom ini mendapatkan keuntungan ya atas IPO dari Mitratel, walaupun bukan berupa uang tapi berupa kenaikan atas investasi saham di Mitratel. Nah, ada yang menarik juga di mana asing ini kolek saham Telkom cukup banyak. Nah, kita lihat apakah Telkom juga menembus all time high ya di IHSG penghujung tahun ini. Emiten ketiga atau yang terakhir ya yang masuk dalam berpotensi naik menjelang window dressing ini adalah emiten PTBA. PTBA sendiri adalah emiten yang bergerak di bidang pertambangan, terutama batu bara ya. Dimana tahun ini kan harga batu bara itu gila sekali ya, menembus level 100 ya. Bahkan sekarang ada di level kurang lebih 150-an ya. Nah, atas hal ini emiten-emiten batu bara laporan keuangan Q3-nya itu fantastis semua. PTBA termasuk salah satunya, di mana Q3 PTBA mencetak laba itu hampir 5 triliun. Bayangkan nanti ketika Q4-nya itu berapa laba yang akan dicetak oleh PTBA ya. Selain itu, PTBA juga mempunyai track record selalu naik di bulan Desember sejak tahun 2016 ya. Nah, jadi itu adalah 3 emiten yang menurut saya akan menerima imbas positif ya atas window dressing di tahun 2021 ini. Itu adalah 3 pilihan emiten yang berpotensi untuk mendapatkan sentimen positif dari window dressing ya.
Dan sekarang saya akan memberikan tips and trick untuk trading menggunakan aplikasi yang simple dan sangat bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka menonton video analisa mingguan saya, teman-teman pasti tahu bahwa setiap minggu saya selalu menggunakan aplikasi ini untuk analisa grafik, terutama di bagian foreign flow. Selain itu saya juga menggunakannya untuk mencari berita melalui forumnya ya. Nah, aplikasi ini bernama Stockbit. Stockbit sendiri itu merupakan, saya bisa bilang aplikasi ekosistem saham ya. Di mana di dalamnya terdapat forum yang ada ribuan atau mungkin puluhan ribu member ya yang terdaftar di sana. Kemudian terdapat juga tools untuk mencari data-data emiten. Seperti tadi ya, sejarah untuk pergerakan harga dari BRI selama 6 tahun, 7 tahun ke belakang. Itu lengkap ada di sini. Dan yang terakhir, melalui Stockbit pun juga teman-teman bisa melakukan registrasi online. Jadi untuk trading, jual beli saham bisa melalui satu aplikasi ini untuk semuanya. Nah, salah satu rutinitas yang saya lakukan sebagai seorang trader saham itu adalah mencari berita seupdate mungkin. Nah, di forum Stockbit saya lihat member-membernya itu sangat aktif dan mereka memberikan informasi-informasi itu yang berguna juga. Nah, kita bisa melihat itu sangat simpel caranya ya. Teman-teman tinggal masuk ya ke halaman Stockbit ini, kemudian misalkan teman-teman ingin mencari berita tentang Bank BRI, teman-teman tinggal masukkan kode saham BRI di sini ya. Ini saya kasih contoh BRI. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian stream ya. Nah, ini di bagian stream, teman-teman bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang akan memberikan informasi ya di dalamnya atau komentar-komentar ya ini ya. Ada yang memberikan ini gambarnya ini, kemudian ada yang memberikan analisanya, terus memberikan tentang berita-berita. Semuanya ini dapat dengan mudah teman-teman akses ya. Kalau misalkan teman-teman mempunyai informasi dan ingin teman-teman bagikan juga, tinggal mengklik gambar pensil ini ya. Misalkan saya kasih contoh BRI, mantap laporan keuangan BRI cuan sekian triliun. Nah, teman-teman tinggal klik post, nanti akan komentar teman-teman akan masuk ke dalam bagian BRI ini. Fitur berikutnya yang saya akan bahas adalah tentang key stats ya. Di sini kalau teman-teman lihat di key stats, teman-teman bisa melihat tentang yang pertama ada laporan laba ruginya. Kayak BRI di sini Q1 cetak laba 6,8 triliun. Q3 di 2021 cetak laba 6,7 triliun. Nah, selain laporan laba rugi, juga terdapat rasio-rasio yang penting ya. Nah, kita bisa melihat ada yang namanya current PE ratio atau PER ya. Itu 24,56. Kemudian ada current price to book value atau biasanya PBV ya. 2,27. Nah, PE ratio dan price book value ini adalah dua rasio yang paling disukai oleh Pak Lo Keng Hong ya. Semakin rendah PE ratio dan price book value, maka bisa dikatakan saham ini tergolong under value. Tapi teman-teman harus perhatikan juga jangan sampai PBV dan PE ratio-nya rendah, tapi ternyata perusahaannya itu merugi ya. Nah, itu kurang bagus. Yang bagus adalah PBV dan PE ratio-nya itu rendah, namun perusahaannya tetap cetak laba, apalagi kalau labanya pun bisa meningkat ya. Selain PE ratio dan PBV, teman-teman bisa melihat juga bahwa banyak sekali rasio-rasio di dalamnya ya. Ada EPS, bahkan ada dividend yield, dividend payout ratio, itu semua ada di dalam fitur key stats ini. Dan ada satu fitur lagi yang menurut saya itu jarang sekali ada di aplikasi-aplikasi yang lainnya, yaitu fitur insider. Nah, ini ya insider. Nah, BRI tidak tercatat, namun saya akan memberikan contoh misalkan saham Friend ya. Saham Friend di sini kita bisa melihat pergerakan kepemilikan sahamnya ya secara real. Nah, misalkan ini saya klik insider ya. Contohnya ini ya. 10 November 2021 ada aksi beli saham oleh Dian Swastatika Sentosa. Ini ya, teman-teman bisa melihat sekarang dia memegang 54 miliar lembar saham. Sebelumnya ada 52 miliar. Artinya ada penambahan 2,7 M. Kemudian tanggal 4 Mei ada Dian Swastatika ini menjual sahamnya. Nah, ini terupdate ya.
Ini yang juga saya sering pakai untuk melihat pergerakan dari kepemilikan sahamnya. Contohnya misalkan yang baru-baru itu adalah di saham Bumi ya. Ini coba saya searchkan contohnya aja ya. Bumi itu di insidernya pun kita bisa melihat itu benar-benar update ya. Nah ini 9 Desember sudah keluar di sini ada aksi beli dari ini siapa ini Pak Bambang Sihono. 8 Desember, 2 Desember. Jadi fitur ini sangat membantu saya dalam trading. Ketika ada transaksi beli terus-menerus ya atau akumulasi biasa kita sebutnya di suatu saham, maka tentu itu adalah menjadi sinyal positif untuk saham tersebut ya. Demikian juga sebaliknya ketika terdeteksi ya suatu saham ini sedang dijual terus-menerus oleh suatu pihak, nah itu artinya sedang distribusi, itu menjadi sinyal negatif untuk saham ini. Untuk teman-teman yang mau belajar saham dari nol ya, di Stockbit ini juga ada fitur yang namanya Stockbit Academy. Nah, di sana akan ada banyak info yang didapatkan. Nih, saya akan lihatkan ya, teman-teman bisa akses di sini menu ini, kemudian teman-teman pilih klik menu Stockbit Academy, nanti akan muncul beberapa program ya. Nah, ini ada basic pasar modal di modul 1, kemudian ada memahami laporan keuangan di modul 2, fundamental analisis di modul 3. Nah, semua ini bisa teman-teman dapatkan secara free ya, secara cuma-cuma. Narasumbernya pun orang-orang yang berkompeten di dalam dunia pasar saham. Nah, kalau teman-teman juga mau melakukan analisa teknikal, di sini juga bisa loh. Teman-teman tinggal klik ya, misalkan ini sahamnya, katakanlah saya pilih ini. Teman-teman tinggal klik gambar chart ini ya. Di sini, nah nanti akan muncul layar untuk analisa teknikal ya, grafiknya seperti apa. Dan di sini juga terdapat berbagai macam indikator-indikator ya. Nah, kalau saya klik ya, candlenya kita bisa set, kita bisa atur, kemudian indikatornya, pilihannya pun juga banyak. Ini ya, indikator-indikatornya loh, ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Mulai dari indikator untuk teknikal hingga indikator untuk fundamental ya. Kalau teknikal kan sudah umum ya, ada moving average, Bollinger, dan foreign flow ini yang sering saya pakai ya. Namun di sini juga ada indikator untuk fundamental. Nah ini ya, ada dividend yield berdasarkan PE ratio. Nah mungkin teman-teman bisa pakai. Ada juga untuk bandarmologinya. Sangat lengkap sekali ya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Stockbit ya. Jadi sangat lengkap dan mudah sekali untuk digunakan. Jadi teman-teman segera daftar ya di Stockbit untuk baik untuk forumnya ataupun kalau mau trading saham juga bisa register di sini. Ada free biaya broker sampai Desember 2021 dan tanpa minimum deposit. Nah, selain itu, kalau teman-teman mau mencoba menerapkan apa yang baru teman-teman pelajari, Stockbit juga menyediakan fitur virtual trading ya, di mana teman-teman diberi uang 100 juta dana virtual dan bisa latihan jual beli saham dengan real market data yang real time ya, tanpa harus injek dana terlebih dahulu. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman dan saya ucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan dan juga selamat tahun baru ya 2022. Semoga ke depan kita semakin diberkati, semakin sehat selalu dan semakin cuan selalu. See you guys.